Benarkah 2024 akan hadir sang mujaddid, sang pembaharu itu? Wallahu a'lam bishawab, itu tidak bisa memastikan. Tapi benarlah memang ada hadis Nabi mengatakan fi kulli ra'si mi'atus sana atau mi'atu am, di setiap awal 100 tahun akan muncul seseorang yang Allah takdirkan menjadi mujaddid, yang memperbaharui ya vitalitas kehidupan beragama umat Islam ini. Dan kalau saya cenderung pada pendapat Syekh Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, di mana beliau cukup kuat dugaannya, keyakinannya bahwa mujaddid berikutnya yang dinanti-nantikan oleh umat ini adalah Al-Mahdi. Ya. Mengapa demikian? Karena situasi zaman sudah sampai kepada era globalisasi. Era globalisasi ini artinya segala sesuatu ditakar dengan penilaian kelas internasional, Pak. Sudah tidak ada masalah yang terjadi di suatu wilayah nggak ada hubungan dengan wilayah lain, semua sudah saling kait berkait, Pak. Sudah jaringannya jaringan global, ya. Bahkan kita sadar musuh kita ini elit-elit global, Pak. Seperti Bill Gates dan kawan-kawan, itu musuh kita sekarang, Pak. Musuh kita ini bukan yang kelas ranting, kelas cabang, ya kan? Tetapi yang di sana, Pak, itu musuh kita yang sesungguhnya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya mujaddid yang harus tampil haruslah mujaddid yang levelnya pun level kelas dunia, kelas global. Dan itu yang pantas siapa? Al-Mahdi. Sebab hadisnya juga mengatakan ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muliat jawran wa zulman. Artinya, kuberitakan kabar gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah-tengah umat ini pada saat terjadi banyak perselisihan antar manusia, satu. Kedua, gempa-gempa berlangsung, ya, baik gempanya itu natural, alami, maupun gempa man-made, buatan manusia, ya. Harus diketahui, Pak, sekarang ini gempa ada yang merupakan efek dari senjata rahasia pihak elit global, Pak, ya, senjata rahasia musuh, ya. Dalam hal ini mereka punya yang namanya HARP, ya. HARP itu kepanjangannya kurang lebih sebuah alat yang bisa merekayasa bencana alam, Pak, merekayasa bencana alam, ya. Dan kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka merasa diri mereka dikdaya. Mereka merasa mereka berhak playing God, bermain sebagai Tuhan, menentukan bencana di sini, bencana di sana, begitu ya. Sesuka hati mereka karena teknologi canggih. Jadi teknologi canggih mereka buat sedemikian rupa, mereka pilih saja di negeri mana mau terjadi gempa, berapa magnitudonya, skala Richternya, begitu. Dan kenapa mesti di Turki? Karena Turki baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang bikin kesal pihak Barat, Pak. Ya, ceritanya panjang, tapi intinya adalah kalau mereka nggak suka, ya sudah, mereka datangkan bencana di situ sebagai pelajaran kepada yang tidak mau nurut dengan sistem dunia sekarang, yang lebih pantas disebut sistem Dajjal ini, Pak. Ya, Dajjalnya belum keluar, tetapi sistem dunianya sudah berkelakuan seperti Dajjal. Dajjal itu kan kelakuannya nanti kalau sudah keluar, dia akan menyatakan dirinya Rob, Tuhan. Siapa yang tunduk pada dia dikasih surga, siapa yang tidak mau tunduk dikasih neraka, ya. Nah, ini sistem Dajjal sekarang juga mirip. Siapa yang mau tunduk kepada sistem Dajjal dikasih fasilitas, kemudahan, dan lain sebagainya. Tapi negeri yang tidak mau tunduk pada sistem Dajjal, ya, dikasih bencana, dikasih banjir, dikasih gempa, ya. Nah, jadi Nabi bersabda, kuberitakan kabar gembira dengan diutusnya Al-Mahdi saat suatu perselisihan antar manusia menjadi dua, banyak gempa berlangsung, baik gempa alami maupun gempa bikinan manusia. Dan yang ketiga, Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman, ya.